Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Kita pengaruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Pada video kali ini saya Andi Priantoro, mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen IMI Pasar Minggu, ingin membuat video tentang pendidikan Pancasila, tentunya untuk menunaikan tugas ya. Menunaikan tugas yaitu untuk membuat video bagaimana memberikan narasi, mungkin opini tentang Pancasila. Kenapa harus ada di hati kita semua. Buat teman-teman, selamat menikmati persembahan saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka, merdeka. Lalu apa? Setelah merdeka ya jaga kemerdekaan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengamalkan semua sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan sesuatu yang mungkin tidak asing untuk kita semua. Karena butir-butir dalam Pancasila sudah sering kali kita dengar saat SD, SMP, SMA, bahkan sampai nanti kiamat bahwa itu adalah landasan, butir-butir untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana poin-poin sila-sila tersebut sudah termaktub di Undang-Undang 1945 di alinea keempat. Sekalipun butir-butir Pancasila tersebut yang termaktub di Undang-Undang Dasar 1945 tidak tertulis secara eksplisit bahwa itu namanya adalah Pancasila. Namun kita sebagai warga masyarakat Indonesia sepertinya sudah tahu bahwa butir-butir yang ada disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga kalau ada hal-hal yang di luar yang tidak berkenaan atau tidak sejalan dengan Pancasila, maka hukum-hukum tersebut dilarang di Indonesia. Sebagai sebuah ideologi dan dasar negara, Pancasila tetap layak untuk dikaji dan pelajari. Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia adalah merupakan sebuah dasar untuk kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian disahkan di tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam perjalanan bangsa yang panjang, Pancasila tentunya ikut berproses dalam setiap perubahan bangsa Indonesia. Dari mulai pimpinan yang satu, pimpinan yang lain. Jadi tidak mengherankan jika Pancasila
terus berproses dan bahkan digunakan untuk alat-alat politik dengan merubah makna dan isi kandungan yang sebenarnya pada Pancasila itu sendiri. Akhirnya, kesepakatan bangsa terwujud dengan dikeluarkannya ketetapan MPR di tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI pada tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa kita sebut Eka Prasetya Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada pasal 1 dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ideologi bangsa. Pancasila patut kita kaji. Makanya kita pelajari dari dulu TK, SD. TK menghafalkan nyanyian Garuda Pancasila, kemudian SD menghafalkan butir-butir Pancasila, kemudian SMP kita dulu pernah menghafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar di mana alinea keempat di situ ada butir-butir Pancasila. Sekarang kita diminta untuk menjelaskan itu semua sejauh mana itu terpatri. Dalam mengaji Pancasila atau mengaji hal yang lainnya, kita bisa kaji dalam secara etimologis, secara historis, atau secara terminologis. Secara etimologis, Pancasila, kata Pancasilanya itu berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa kita zaman dulu, nenek moyang kita dulu, di mana mayoritas Hindu, di mana bahasa yang dipakai sebagai pakemnya adalah bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5, kemudian sila adalah dasarnya, butir-butirnya. Di mana sejak dahulu kala memang masyarakat Indonesia pada umumnya sering menggunakan istilah-istilah tersebut. Namun biasanya saya sih suka dengan angka 5, di mana sholat 5 waktu dan lain-lain. Yang jelas kalau untuk kata Pancasilanya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila artinya dasar yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lalu. Secara historis kita tidak terlepas dari para penjajah yang sudah menjajah Indonesia, dari mulai Belanda kemudian Jepang. Masuknya Jepang di Indonesia berjalan dengan mulus dan mendapatkan sambutan gembira karena propaganda Jepang. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia ada. Kemudian Jepang juga menjanjikan ke kita bahwa Jepang akan memfasilitasi Indonesia untuk memerdekakan, akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Maka saat itu Jepang juga membuat yang namanya BPUPKI, di mana bahasa Jepangnya itu Donkuritsu Junbi Osakai, kalau tidak salah. Kemudian lama-lama Jepang menjanjikan, terus kemudian Indonesia sampai terjadinya peta bentukan Jepang yang sebenarnya adalah dipersiapkan untuk membantu Jepang yang sedang terpojok dengan sekutu. Kemudian akhirnya yang membuat Jepang begitu lemah sehingga kita memanfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul merebut kemerdekaan dari para penjajah, yaitu satu kejadian bom. Jepang kalah. Jepang menyerah dengan sekutu. Hal itu dimanfaatkan oleh para pemuda-pemuda bangsa untuk merumuskan kemerdekaannya, merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI mulai melanjutkan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang, namun begitu-begitu saja, tak ada penyelesaiannya. Badan BPUPKI ini
pernah didirikan itu tahun 1445 yang diremiskan 29 April 1945. BPU PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, diwakili oleh Suroso, dan ada orang Jepang, Ichi Bangesi Yoshio. BPU PKI beranggotakan 69 orang, terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPU PKI mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Akhirnya, diadakan sidang pertama BPU PKI di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. 5 dasar negara disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya. Di antaranya berikut. Secara lisan dia sampaikan pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Namun setelah itu dia mengajukan lagi secara tulisan yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini hampir mirip dengan yang ada sekarang. Tokoh yang kedua kemudian Supomo. Dia memberikan pada tanggal 31 Mei 1945 dapat kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Beliau menekankan untuk perlunya Indonesia dibangun secara kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan lain-lainnya. Usulan-usulan dari Mr. Supomo adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian, di tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan-gagasannya. Bunyi dari Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, sama-sama kita ketahui bahwa Soekarno menamai rumusan tersebut diberi nama Pancasila. Dia mendapatkan infonya dari seorang sejarawan dan budayawan. Dia menamakan Pancasila bukan Pancadharma, karena Pancasila adalah 5 dasar, sementara Pancadharma adalah 5 kewajiban. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5,5. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Namun perlu diingat ya, tanggal 1 Juni 1945 yang lahir baru namanya, yaitu Pancasila, bukan isinya. Karena perlu ada pertimbangan-pertimbangan dari bapak-bapak bangsa kita ini untuk merumuskan dasar-dasar ideologi bangsa kita. Dari 3 paparan orang-orang bapak-bapak bangsa kita ini, dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Bung Karno, masih terus terjadinya perdebatan
hingga akhirnya disusun lagi panitia kecil yang dibuat secara khusus yang terdiri dari 8 orang. Setelah terbentuknya panitia 8, itu menampung segala usulan-usulan tentang persiapan kemerdekaan, kemudian dibentuk lagi panitia 9 yang dikhususkan untuk membahas tentang dasar negara Indonesia. 9 orang itu diketuai oleh Bung Karno sebagai ketua perumusan Pancasila. Dari panitia 9 tersebut beranggotakan 1 ketua. Sebagai ketua adalah Bapak Insinyur Soekarno, kemudian Mr. Profesor Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Raden Abu Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan, sidang, dan melahirkan Piagam Jakarta yang kita kenal dengan sebutan Jakarta Charter. Bunyi Piagam Jakarta Charter ini hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini. Hanya saja di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat satu sila yang menuai kritikan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Terhadap keberatan tersebut, para tokoh bangsa bermusyawarah agar Indonesia tidak terpecah belah. Hal ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga menjadi Pancasila yang kita kenal seperti sekarang ini. Pancasila secara terminologis, dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, maka lahirlah NKRI. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang selanjutnya kita kenal dengan Undang-Undang 1945. Naskah dalam undang-undang itu secara keseluruhan terdiri dan tersusun atas 3 bagian, yaitu bagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea, bagian batang tubuh yang terdiri dari atas 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Bagian penjelasan yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Namun pada waktu Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 baru meliputi pembukaan dan batang tubuhnya saja, sedangkan bagian penjelasan belum termasuk di dalamnya. Baru setelah naskah resminya dibuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia 15 Februari 1946, bagian penjelasan tersebut telah menjadi bagian dari Undang-Undang 1945. Sehingga pada saat sidang pengesahan Undang-Undang 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi baiklah teman-teman, serta dosen pengampu saya yang saya hormati, Bapak Denny Purnama Koto, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan visi misi Pak dosen dan mahasiswa membuat video semacam ini bisa sebagai tambahan kaidah-kaidah Pancasila yang bisa kami tentu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dalam
Adanya mata kuliah pendidikan Pancasila dalam dunia mahasiswa bisa menjadikan mahasiswa-mahasiswa Indonesia memiliki ideologi bangsa dengan bertekad untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara menjaga Pancasila. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Andi Priantoro, mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen IMI Pasar Minggu, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan tujuan, Bung. Kemerdekaan adalah awal. Dan kitalah orang-orang yang mengawali. Selebihnya kita percayakan kepada anak-anak kita. Ya, di antara mereka pasti ada pecundang. Tapi pemimpin yang baik selalu muncul dalam peristiwa yang tidak terduga. Jika bukan kita, ya pasti ada orang lain, Bung. Dan kalaupun kita bukan pemimpin yang baik, biar sejarah yang membersihkan nama kita.